Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Haji Abdullah telah berpulang ke Rahmatullah pada dini hari, tepat pukul 3.45. Pengumuman dari masjid di ujung gang menggema ke seluruh kampung, menyampaikan kabar duka yang berat. Di luar, hujan gerimis menetes perlahan, menambah suasana sendu yang menyelimuti pagi itu. Dari kejauhan, terdengar suara tangisan pilu dari rumah Zulaiha. Di dalam rumah, Zulaiha terlihat berbicara melalui telepon dengan seseorang yang tampaknya menenangkan dan memberinya semangat. 2 bulan sebelumnya, Zulaiha membawa sang ayah dari Tarakan ke sebuah rumah sakit ternama di Samarinda. Ayahnya, yang sudah 1 tahun mengalami kelumpuhan total dari leher hingga kaki, hanya bisa menggerakkan kepala dengan sangat terbatas. Setibanya di rumah dinas milik kakaknya, Ferdi, ayahnya langsung dipindahkan ke kamar belakang yang memiliki kamar mandi di dalamnya. Zulaiha menjelaskan bahwa mereka akan tinggal di rumah dinas tersebut karena kakaknya sedang bertugas di Samarinda selama 6 bulan. Ayahnya hanya mengangguk pelan, tanda setuju. Melihat ibunya yang termenung di depan cermin, Zulaiha mencoba menghibur. Namun, ibunya meyakini bahwa penyakit ayahnya bukanlah sesuatu yang bersifat medis. Ia menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan dari 4 dokter spesialis saraf tidak menunjukkan adanya gangguan apapun. Dugaan bahwa ada hal mistis yang melibatkan seseorang yang dendam mulai terbersit di benaknya. Meski demikian, Zulaiha berusaha menenangkan ibunya dengan meyakinkan bahwa ayah mereka adalah sosok yang baik dan tidak mungkin ada yang tega berbuat jahat. Ferdi, yang kebetulan mendengar perbincangan tersebut, meminta keduanya untuk tidak ribut karena bisa mengganggu istirahat sang ayah. Setelah itu, Ferdi mengajak Zulaiha untuk berbicara di teras. Di sana, Ferdi bertanya apakah Zulaiha mengenal seseorang yang dianggap pintar di Samarinda untuk membantu mengatasi penyakit ayah mereka. Zulaiha mengaku tidak mengenal siapapun, namun hatinya tergerak untuk menghubungi seseorang bernama Amirul. Sementara itu, di tempat lain, Amirul baru saja selesai berolahraga. Ia berniat membeli makanan karena merasa lapar setelah berolahraga. Di sebuah warung makan, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Zulaiha yang sedang membawa belanjaan. Setelah berbincang, Zulaiha menjelaskan bahwa ayahnya sedang sakit dan dirawat di ICU. Mendengar itu, Amirul menawarkan untuk mengantar Zulaiha ke rumah sakit. Sesampainya di ruang ICU, Amirul memandangi ayah Zulaiha dari balik kaca. Wajahnya berubah serius, dan ia menyampaikan kepada Zulaiha bahwa ia melihat hal yang tidak biasa pada tubuh sang ayah. Menurutnya, di setiap sendi tulang ayah Zulaiha terdapat sesuatu seperti tulang babi yang menancap. Selain itu, ada makhluk bertanduk dengan mata merah yang bersarang di tubuhnya. Zulaiha dan ibunya terkejut mendengar penuturan Amirul. Meski sempat terhenyak, Zulaiha meminta Amirul untuk membantu ayahnya agar dapat pulih kembali, meski tidak sepenuhnya. Amirul kemudian membaca doa pada sebotol air yang dibawa Zulaiha. Ia menyarankan agar air tersebut diberikan kepada sang ayah keesokan harinya, dengan harapan bisa membantu meringankan apa yang membelenggu tubuhnya. Setelah doa selesai dibacakan, Amirul menyerahkan air tersebut kepada Zulaiha dengan pesan agar diminumkan kepada ayahnya. Ia berpamitan untuk pulang dan berjanji akan kembali ke rumah sakit keesokan harinya setelah selesai berjualan cendol. Sepanjang perjalanan pulang, Amirul merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan. Entah itu musuh lamanya atau makhluk lain yang tidak dikenalnya. Setibanya di rumah, ia langsung menuju kamar, menunaikan salat Isya, dan melanjutkannya dengan zikir serta amalan-amalan lain, memohon petunjuk kepada Allah terkait penyakit yang diderita oleh ayah Zulaiha. Pada tengah malam, tepat pukul 2 dini hari, Amirul didatangi oleh seorang tamu tak terduga, seorang pria tua yang penuh wibawa. Dalam suasana yang khusyuk, pria itu memberikan pesan serius kepada Amirul untuk tetap berhati-hati. Ia mengingatkan bahwa lawan yang sedang dihadapi memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi dan telah mempertaruhkan segalanya demi mencelakai ayah Zulaiha. Pesan itu disampaikan dengan tegas, disertai nasihat agar Amirul tidak mudah terpancing emosi selama proses pengobatan. Pria tua itu berbagi banyak ilmu dan panduan hingga azan subuh hampir berkumandang, meninggalkan Amirul dengan semangat baru dan rasa syukur atas kehadirannya. Keesokan harinya,
Zulaiha mendapatkan izin dari suster untuk memasuki ruang Icu. Bersama ibunya, ia melihat ayahnya yang masih terbaring lemah dengan berbagai alat medis terpasang. Meski kondisinya memprihatinkan, ayah Zulaiha terus melafalkan zikir dengan suara yang nyaris tak terdengar. Hati Zulaiha tersentuh oleh pemandangan itu. Dengan penuh harap, ia memberikan air doa dari Amirul kepada ayahnya. Perlahan, setelah meminum air tersebut, kondisi ayahnya mulai menunjukkan perubahan. Ia mulai sadar sepenuhnya dan bahkan dapat berbicara meski dengan suara lemah. Sementara itu, suasana rumah sakit tetap sibuk dengan aktivitas medis. Sang ibu bertanya-tanya kapan Amirul akan datang lagi untuk melihat keadaan suaminya. Zulaiha meyakinkannya bahwa Amirul kemungkinan akan datang setelah selesai berjualan. Kegembiraan Zulaiha semakin bertambah ketika dokter yang memeriksa ayahnya memberi kabar baik. Kondisi ayahnya telah membaik sehingga bisa dipindahkan dari Icu ke ruang perawatan biasa. Mereka segera mempersiapkan barang-barang untuk dipindahkan ke ruangan baru yang disebut ruang teratai. Di ruang baru itu, Zulaiha tidak bisa menahan kenangannya tentang sang ayah semasa sehat. Ia teringat bagaimana ayahnya dahulu begitu penuh energi, senang membantu orang lain, dan selalu meluangkan waktu untuk bermain dengannya. Kenangan itu membuat air matanya menetes tanpa disadari. Lamunannya terhenti oleh suara ketukan di pintu. Dengan segera, ia membukakan pintu dan menemukan Amirul berdiri di sana, membawa bungkusan es cendol di tangannya. Kehadirannya membawa rasa lega di hati Zulaiha. Amirul memasuki kamar untuk melihat kondisi ayah Zulaiha. Dengan penuh perhatian, ia memeriksa keadaan pria tua itu yang masih tampak lemah meski kondisinya perlahan membaik. Amirul menyarankan agar pengobatan intensif dilakukan setelah sang ayah benar-benar pulih dan keluar dari rumah sakit. Namun, malam itu ia memutuskan untuk memberikan pijatan lembut pada bagian kaki, pinggang, dan kepala ayah Zulaiha menggunakan minyak urut. Proses itu dilakukan dengan hati-hati, disertai doa dalam hati agar segala gangguan dalam tubuh pria tua itu bisa teratasi. Setelah sekitar 30 menit, Amirul menghentikan pijatan dan menyarankan agar ayah Zulaiha beristirahat. Ia pun pamit dengan janji untuk kembali keesokan harinya. Keesokan paginya, dokter menyatakan bahwa kondisi ayah Zulaiha sudah cukup stabil untuk menjalani rawat jalan. Kabar ini disambut dengan sukacita oleh Zulaiha dan ibunya. Dengan segera, Zulaiha menghubungi Amirul untuk memberitahu perkembangan terbaru. Pada malam harinya, Amirul datang ke rumah kakak Zulaiha sesuai alamat yang diberikan. Ia disambut oleh Zulaiha dan kakaknya, Ferdi, di depan rumah. Mereka memperkenalkannya dengan penuh hormat. Di dalam rumah, suasana terasa hangat, meski masih ada ketegangan yang menyelimuti akibat kondisi ayah mereka. Beberapa saat setelah Amirul tiba di rumah Zulaiha, ibunya keluar dari kamar. Ibunya mengingat Amirul sebagai orang yang pernah membantu mengeluarkan makhluk gaib dari tubuh Zulaiha beberapa bulan yang lalu. Ferdi, kakak Zulaiha, membahas kejadian tersebut dengan nada khawatir, mengingat waktu itu Zulaiha sampai ingin pergi ke Samarinda karena rasa takutnya. Namun, semua masalah berhasil diselesaikan berkat bantuan Amirul. Zulaiha yang baru saja membawa minuman dan camilan ikut bercerita, menyampaikan rasa syukurnya bahwa kondisi saat itu bisa diatasi dengan baik. Setelah berbincang sejenak, perhatian beralih kepada kondisi sang ayah, yang kini sudah bisa duduk sebentar, makan, dan minum dengan lancar. Amirul dipersilakan masuk ke kamar untuk memeriksa lebih lanjut. Ia menyadari bahwa masih ada sosok jin bertanduk yang enggan meninggalkan tubuh ayah Zulaiha. Pengobatan pun dilakukan selama 3 malam berturut-turut setelah salat Isya. Pada malam pertama dan kedua, proses pengobatan berjalan lancar. Namun, pada malam ketiga, suasana berubah mencekam. Aroma busuk dan amis yang sangat menyengat memenuhi ruangan, membuat semua orang saling pandang dengan ekspresi cemas. Tanpa berkata apa-apa, mereka melanjutkan berzikir seperti yang diarahkan oleh Amirul. Di tengah suasana yang tegang, tiba-tiba terdengar suara aneh keluar dari mulut ayah Zulaiha, seolah-olah ada sosok lain yang berbicara melalui tubuhnya. Sosok jin itu menantang Amirul, mengancam akan membakarnya jika ia terus memaksa. Namun, Amirul dengan tenang menghadapi ancaman tersebut, sambil tetap berzikir. Jin itu,
yang semula penuh percaya diri, tiba-tiba menunjukkan ketakutan. Ia tampak menunduk, tangannya merapat di dada, memohon ampun kepada seseorang yang dilihatnya berada di samping Amirul. Dengan nada tegas, Amirul menanyakan siapa yang memerintahkan jin itu. Jin tersebut mengaku diperintahkan oleh seseorang bernama Sodik, yang merasa sakit hati karena ayah Zulaiha lebih sering dipanggil warga untuk acara-acara penting dibanding dirinya. Alasan tersebut membuat Amirul semakin geram, tetapi ia tetap berusaha mengendalikan emosinya. Setelah melalui negosiasi yang tegang, jin itu akhirnya bersedia masuk ke dalam sebuah botol kosong yang disiapkan oleh Zulaiha. Ketika jin berhasil dikurung, kondisi ayah Zulaiha mulai membaik. Ia perlahan sadar dan kembali dapat berbicara, meskipun masih lemah. Keluarga Zulaiha merasa lega dan bersyukur melihat perubahan ini. Beberapa hari setelah pengobatan, kesehatan ayah Zulaiha semakin membaik. Ia bisa duduk lebih lama dan makan dengan lancar. Keluarga memutuskan untuk membawa beliau kembali ke Tarakan untuk pemulihan lebih lanjut. Zulaiha merasa berterima kasih kepada Amirul atas bantuannya selama ini, meskipun ia merasa berat meninggalkan Tarakan tanpa kehadiran Amirul. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 2 minggu kemudian, Amirul menerima kabar duka bahwa ayah Zulaiha telah meninggal dunia. Kabar ini terasa seperti petir di siang bolong bagi Amirul. Ia sangat sedih dan terpukul, bahkan mulai menyimpan dendam terhadap Sodik, yang dianggapnya sebagai penyebab semua ini. Hari-hari Amirul berubah. Ia yang dulu dikenal rajin beribadah di musola kini mulai jarang terlihat. Warga sekitar pun bertanya-tanya tentang perubahan tersebut. Aktivitasnya berdagang cendol masih berjalan, tetapi ia terlihat lebih pendiam dan sering pulang lebih awal. Dendam terhadap Sodik terus membayangi pikirannya. Amirul yang sebelumnya dikenal sabar kini bergulat dengan amarah yang membara. Rasa ingin membalas dendam mulai menguasai hatinya, mengancam menyeretnya kembali ke jalan hitam yang pernah ia tinggalkan. Amirul berjalan tanpa arah, pikirannya penuh dengan rencana membalas dendam kepada dukun yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Abah Zulaiha. Suasana kota di siang yang panas hanya menambah kegelisahannya. Di sepanjang jalan, ia melintasi penjual sayur, pedagang ikan, pengemis, dan tukang parkir. Perjalanannya berhenti di halaman masjid, tempat beberapa pedagang menjual kembang, minyak, dan dupa. Setelah membeli beberapa barang yang diperlukan untuk ritualnya, Amirul melanjutkan langkah. Di tengah aktivitas itu, ia bertemu dengan Umar, seorang sahabat lama yang kini menjadi seorang ustadz. Umar mencoba menasihatinya, mengingatkan tentang jalan hidup yang benar. Namun, hati Amirul yang dipenuhi amarah membuatnya menolak semua nasihat itu. Umar hanya bisa berdoa dalam hati agar sahabatnya kembali ke jalan yang benar. Di sisi lain, Zulaiha yang berada jauh di Tarakan merasa cemas. Perasaan aneh sering menghampirinya, seolah ada sesuatu yang salah. Usahanya menghubungi Amirul beberapa kali tidak membuahkan hasil. Dalam hati, ia mulai merencanakan perjalanan ke Samarinda, ingin bertemu langsung dan menyampaikan pesan terakhir Abah sebelum meninggal dunia. Sementara itu, suasana rumah Amirul mulai berubah. Aroma dupa dan kemenyan memenuhi udara, disertai aura suram yang menakutkan. Ritual-ritual gelap mulai dilakukan, melibatkan makhluk-makhluk gaib dari pedalaman Kalimantan yang dulu pernah ia kendalikan. Dalam amarahnya, Amirul bersumpah untuk menghabisi nyawa dukun dan Sodik, orang yang ia anggap sebagai penyebab semua penderitaan ini. Namun, malam itu, Amirul didatangi oleh sosok-sosok leluhur yang mencoba menasihatinya agar mengurungkan niatnya. Mereka memperingatkan bahwa tindakan seperti itu hanya akan membawa kehancuran. Sayangnya, hatinya sudah tertutup dendam. Semua peringatan itu tidak dihiraukannya. Di Tarakan, Zulaiha terbangun di tengah malam karena ibunya datang mengetuk pintu kamar. Sang ibu meminta Zulaiha menemaninya menjenguk Sodik, yang dikabarkan sakit parah. Meski berat hati, Zulaiha akhirnya setuju. Sesampainya di rumah Sodik, mereka terkejut melihat kondisinya. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan gerakannya gelisah tanpa arah. Sesekali, ia tampak ketakutan, seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain.
Anak-anaknya mengungkapkan bahwa Sodik sering mengeluh melihat sosok hitam dan perempuan berambut panjang. Dalam hati, Zulaiha mulai mencurigai keterlibatan Amirul. Namun, ia mencoba menyangkal kemungkinan itu, tidak percaya bahwa sahabatnya bisa melakukan hal semacam ini. Di tengah perasaan bimbang, Zulaiha mengirim pesan kepada Amirul, mengingatkan bahwa 2 hari lagi adalah hari ke-40 sejak kepergian Abah. Namun, tidak ada balasan dari Amirul. 40 hari telah berlalu sejak kepergian Abah. Suasana rumah Zulaiha dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Sang ibu mengingatkan agar doa selalu dipanjatkan untuk Abah, karena itulah satu-satunya yang bisa dilakukan untuk orang yang telah tiada. Ia juga mengingatkan pesan Abah, khususnya untuk Zulaiha agar tak pernah meninggalkan salat 5 waktu, serta sebuah pesan yang harus disampaikan kepada Amirul di Samarinda. Zulaiha memastikan kepada ibunya bahwa ia akan segera pergi ke sana bersama Vita, sekaligus menemani temannya yang hendak mendaftar kuliah. Sementara itu, di tempat lain, Amirul sedang terperangkap dalam lingkaran dendam yang tak terbendung. Tepat di malam Jumat, ia menuntaskan rencananya. Di dalam rumahnya yang penuh bau dupa dan kemenyan, ia telah mengumpulkan pasukan jin yang berwujud menyeramkan, dengan tanduk, ekor, dan mata merah menyala. Mereka berkumpul layaknya prajurit yang siap melancarkan perang melawan dukun yang telah menjadi musuhnya. Ia memberikan perintah kepada makhluk-makhluk itu untuk menghabisi nyawa sang dukun dan Sodik sebelum fajar tiba. Di sisi lain, dukun tersebut juga bersiap menghadapi serangan. Ia mengerahkan jin-jin pelindungnya, yang terdiri dari berbagai makhluk gaib, dari siluman ular, kuntilanak, hingga buto besar berbadan raksasa. Kedua belah pihak bertempur sengit menjelang waktu subuh. Peperangan ini tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga ilmu hitam yang mereka miliki. Pertarungan berlangsung dahsyat, menyeret energi dari kedua pihak hingga hampir habis. Saat pertempuran mencapai puncaknya, Amirul menggunakan senjata pamungkasnya, Mandau Terbang. Ia memberikan perintah terakhir kepada para jin pendukungnya, dan akhirnya, tepat pukul 4.30 pagi, kabar kemenangan sampai kepadanya melalui bisikan gaib. Amirul dipastikan bahwa musuh-musuhnya, sang dukun dan Sodik, telah tewas. Dengan rasa puas, ia menggunakan ajian untuk memastikan langsung, dan memang kenyataan itu terbukti. Dendamnya telah terbalaskan, nyawa dibayar dengan nyawa. Di kampung lain, Zulaiha terbangun karena suara gedoran di pintu kamarnya. Sang ibu memberitahu bahwa Sodik telah meninggal dunia dini hari tadi. Meski merasa berat hati, Zulaiha tetap menemani ibunya menuju rumah duka. Suasana di rumah duka begitu kelam dan penuh misteri. Warga yang hadir membicarakan kematian Sodik yang dianggap tidak wajar. Zulaiha mendengar desas-desus tentang suara aneh dan binatang liar yang bersautan di malam sebelumnya, menambah kejanggalan atas kejadian itu. Setelah tahlilan 40 hari untuk Abah selesai, Zulaiha bersama Vita berangkat ke Samarinda. Mereka berencana untuk menemui Amirul dan menyampaikan pesan penting dari Abah. Setibanya di Samarinda, mereka beristirahat di rumah kosong milik kakak Zulaiha. Malam harinya, Zulaiha memutuskan untuk langsung menuju rumah Amirul, meski Vita merasa enggan. Sesampainya di depan rumah Amirul, Zulaiha merasa ada sesuatu yang tidak beres. Rumah itu dipenuhi aura gelap, bau dupa dan kemenyan tercium tajam, dan halaman tampak penuh dengan kehadiran tak kasat mata yang menyeramkan. Vita yang memiliki kemampuan melihat makhluk gaib, memperingatkan Zulaiha tentang kehadiran sosok perempuan dengan mandau yang mengintai di depan pintu. Meski takut, Zulaiha memberanikan diri mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, Amirul terlihat dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya lemah, dan suasana rumah itu penuh dengan benda-benda aneh yang digunakan untuk ritual. Zulaiha mencoba menanyakan apa yang terjadi, tetapi Amirul justru menunjukkan sikap kasar dan penuh kemarahan. Ia mengakui perbuatannya, bahwa ia telah membunuh dukun dan Sodik sebagai balasan dendam. Kata-kata Zulaiha tak mampu menggugah Amirul yang telah larut dalam amarah dan kegelapan. Hingga akhirnya, seorang tamu tak terduga muncul. Ustadz Umar datang untuk menenangkan suasana. Ia mengingatkan Amirul tentang masa lalu mereka yang pernah bersama-sama keluar dari dunia hitam. Namun, Amirul tetap keras kepala.
Dengan penuh kesedihan, Zulaiha menyampaikan pesan terakhir dari Abah, yang ternyata adalah sebuah lamaran agar Amirul dan Zulaiha bersatu. Mendengar pesan tersebut, Amirul terdiam. Ia tampak terguncang oleh isi pesan itu. Zulaiha dan Vita memutuskan untuk pergi, meninggalkan Amirul dengan pesan Abah yang masih menggema di pikirannya. Zulaiha berharap, semoga Amirul dapat kembali ke jalan yang benar sebelum segalanya terlambat. Amirul hanya terdiam saat melihat Solehah dan Ustadz Umar berbalik pulang. Penyesalan mulai menyelimuti hatinya. Dia bertanya dalam hati, bagaimana bisa hidupnya berakhir seperti ini, kembali tenggelam dalam dunia hitam yang dulu pernah ia tinggalkan. Setiap hari, Amirul berkeliling berjualan seperti biasa. Sesampainya di depan masjid, niatnya ingin beristirahat siang sejenak. Namun, tiba-tiba terdengar lantunan syair sholawat dari arah masjid, dibawakan oleh seorang guru besar dari Kalimantan Selatan. Suaranya begitu merdu, menyentuh hati yang gelisah dan risau, seakan menjadi cahaya yang menembus pekatnya kegelapan dalam dirinya. Hati yang telah lama gersang tersirami oleh syair-syair tersebut, membawa ketenangan yang menyelimuti setiap insan yang mendengarkannya. Tanpa ia sadari, air mata mulai menetes dari sudut matanya. Hidayah pun masuk ke dalam hati Amirul. Penyesalan menghimpit perasaannya, membuatnya sadar bahwa apa yang telah ia lakukan selama ini adalah kesalahan besar, bahkan melampaui batas. Beberapa waktu kemudian, Zulaiha dan Vita berkunjung ke rumah Pak Umar. Saat hendak pulang, mereka sempat berbincang tentang Amirul yang sebelumnya meminta nomor telepon Pak Umar. Amirul dikenal sebagai orang yang baik, bahkan dia yang dulu menarik Ustadz Umar keluar dari lembah kegelapan dan membimbingnya menjadi muadzin di masjid. Namun kini, Amirul justru terjerumus kembali ke dunia hitam. Dengan wajah kecewa, Ustadz Umar berbicara di ruang tamu, menyayangkan keadaan tersebut. Menurutnya, semua ini mungkin karena kesalahan Zulaiha. Ia sendiri yang meminta Amirul untuk membantu biaya pengobatan abahnya. Namun, Zulaiha dengan penuh keyakinan menjawab bahwa tidak ada yang salah. Semua ini adalah bagian dari rencana Allah. Mereka hanya perlu mendoakan agar Amirul segera bertaubat. Di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar suara salam yang sangat dirindukan oleh Zulaiha dan Ustadz Umar. Mereka terkejut melihat seseorang berdiri di depan pintu dengan posisi tegak, membawa bungkusan cendol. Zulaiha, Vita, dan Pak Umar terperangah kebingungan. Amirul, dengan suara tenang, bertanya apakah ia boleh masuk. Setelah dipersilakan, ia duduk dengan wajah penuh rasa bersalah. Ustadz Umar meminta maaf karena mereka semua terkejut dengan kedatangannya yang tak terduga. Amirul memandang Zulaiha dan memanggilnya dengan panggilan akrab, Neng Arab. Hanya Amirul yang berani memanggilnya begitu. Zulaiha diam sejenak, terkejut sekaligus tak percaya. Melihat reaksinya, Amirul menyeringai, lalu Solehah tiba-tiba berteriak, menghambur memeluk Amirul sambil menangis. Ia memukul lengan Amirul berkali-kali, menumpahkan perasaannya. Amirul, dengan nada lirih, meminta maaf kepada semua orang yang ada di ruangan. Ia mengakui bahwa selama ini ia telah tersesat, dipenuhi oleh dendam, amarah, dan nafsu yang membutakan hatinya. Kesalahan terbesarnya adalah meminta bantuan dari cincin kafir yang membawa dirinya ke dalam keburukan. Dengan penuh penyesalan, ia berharap dosanya dapat diampuni. Ustadz Umar menjawab dengan lembut, meyakinkan Amirul bahwa selama masih ada nafas, pintu taubat selalu terbuka. Ia menyarankan agar Amirul memperbanyak istighfar. Mendengar itu, Amirul pun meminta maaf kepada Ustadz Umar atas kata-katanya yang tidak sopan sebelumnya. Ustadz Umar memaafkannya dengan tulus, menyadari bahwa saat itu Amirul sedang tidak bisa mengendalikan diri. Amirul kemudian bertanya bagaimana caranya melepaskan cincin jahat yang selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Ustadz Umar menjelaskan bahwa inilah risiko dari bersekutu dengan jin kafir, dan hal tersebut tidak mudah. Namun, Amirul perlahan-lahan harus meninggalkan semua yang tidak baik. Zulaiha yang masih tidak percaya, mulai merasa lega melihat perubahan pada Amirul yang mulai kembali seperti dirinya yang dulu. Dengan lembut, Amirul meminta maaf kepada Zulaiha, memanggilnya kembali dengan panggilan Neng Arab. Ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.
Namun, Zulaiha menegaskan bahwa janji itu harus ia buat bukan kepada dirinya, melainkan kepada Allah. Amirul menyetujuinya dan mengakui bahwa ia sudah membuang dupa, menyan, dan segala sajian yang pernah ia gunakan dalam persekutuannya. Zulaiha tersenyum penuh arti dan mengajukan satu syarat sebelum memaafkannya. Ia berkata bahwa Solehah dan Vita harus mendapatkan es cendol gratis selama sebulan penuh. Amirul tertawa, lalu setuju dengan syarat tersebut, sambil tersenyum lebar. Zulaiha dan Vita pun ikut tertawa, melihat Amirul yang mulai terlihat bingung namun bahagia.